Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdaha ma ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi kiram. Syuhrillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengulang yang 355 dan belum selesai. Innallaha ta'ala huwa as-salam. Fa idza qa'ada ahadukum fis salati falyaqul at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, huwa ialah Allah as-salamu, zat yang maha damai. Fa'idha, dan ketika qa'ada duduk ahadukum, salah satu di antara kalian, bis sholati, di dalam sholat, falyaqul, maka bacalah at-tahiyyatu lillahi was-sholawatu wat-thayyibatu. Redaksinya sedikit berbeda yang biasa kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. At-tahiyyatu, segala penghormatan, lillahi, itu milik Allah. Wassalawatu, dan keselamatan, wat-thayyibatu, dan kebaikan. Assalamu, salam sejahtera, alaika, untukmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan barokah Allah. Assalamu, dan salam sejahtera, alaina, untuk kita, wa ala ibadillah, dan untuk hamba-hamba Allah, as-salihina, yang saleh-saleh. Nah, ini tahiyat. Sedikit mengulas sejarah tahiyat, awal mula bacaan tahiyat. Dalam satu riwayat, bacaan tahiyat itu adalah dialog antara Allah dan Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah peristiwa Mi'rajnya naik ke langit Sidratul Muntaha, berjumpa langsung dengan Allah. Ketika berjumpa langsung Rasulullah itu mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alaika, salam sejahtera untukmu. Berarti kan kalau kamu itu berarti kan dekat, kalau dia itu berarti jauh. Berarti betapa dekatnya Rasulullah dengan Allah saat itu. Assalamu alaika, salam sejahtera untukmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa barakatuh, dan berkah. Kemudian setelah dijawab oleh Allah tadi, Rasulullah menjawab kembali, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu, dan keselamatan, alayna, untuk kami. Jadi Rasulullah saat itu tidak mendoakan dirinya sendiri, tapi mendoakan kami atau kita. Wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, ketika terjadi dialog seperti ini, para malaikat yang menyaksikan di luar langsung menyambut dengan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu asal mula tahiyat yang kita baca setiap sholat, itu dialog antara Allah dan Rasulullah yang disaksikan oleh malaikat. Dan kemarin juga sudah dibahas salah satu rukun qauli, rukun bacaan dalam sholat itu adalah tahiyat. Duduknya ya wajib, bacaan tahiyatnya wajib. Kalau duduknya masuk rukun fi'li, rukun bacaan, tapi kalau bacaannya yang at-tahiyat dan seterusnya itu rukun qauli. Dan kesulitan orang-orang yang belajar sholat itu di duduk tahiyat. Orang-orang yang lekuk ya. Pokoknya orang-orang yang baru, mohon maaf, mungkin tak mu'alaf atau mungkin dulu Islam sih Islam, cuman nggak pernah sholat. Begitu ia belajar sholat, kesulitannya di tahiyat itu. Kita bisa lihat ya, duduknya susah. Apalagi yang orangnya tambah susah lagi duduknya, kerengkangan itu tahu kosovo ya. Nah, dan juga bacaan yang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ini salam yang kita baca ketika kita masuk ke dalam rumah, sementara rumah kita nggak ada orang. Kalau ada orang, kita bacanya ya salam biasa, assalamualaikum, atau lebih lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kadang kita saking singkatnya jadi likum. Likum. Yang di dalam jawabnya lam. Udah sama-sama paham. Satu likum, satu lam. Tiganya mion. Kadang kalau ditulis di WA malah cuma ASS. Titik. Kalau di undangan kadang ASS WRBB titik. Pokoknya salah. Ya asal sama-sama paham ya enggak. Cuman kadang kalau di mana tekstual ya salah. Cuman kalau sekarang canggihnya teknologi kan di HP tinggal pencet assalamualaikum terus di stiker banyak. Daripada nulis ASS ya malah mending stiker gampang deh. Ketika kita masuk dalam rumah, ini ada riwayat dari Imam Ad-Darimi. Itu ada sahabat yang mengadukan permasalahan ekonominya pada Rasulullah. Pokoknya termasuk golongan elit ya, ekonomi sulit. Nah, ngadu ke Rasul, ya Rasul, saya ini asal bangun usaha kok gagal. Ini gagal, itu gagal, ini gagal, itu gagal. Kemudian orang tersebut diijazai oleh Rasulullah, idza dakhalta buyutaka fasallim ala ahlika. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, ucapkanlah salam untuk keluargamu. Kalau ada ya salam seperti biasa. Tapi kalau enggak ada, faqul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu bacaan yang kita baca kalau kita yakin dalam rumah enggak ada orang. Kita baru pulang, mungkin istri kemana, anak-anak kemana, tahu kunci kita yang bawa. Ya kan tahu kan kalau rumah itu kosong. Ya, kecuali kalau ada tamu yang masuknya lewat plafon, atau mungkin lewat tembusan rumah belakang yang belum dibangun. Lah kalau kita yakin gak ada orang di dalam rumah, salam kita itu bacanya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, lanjut riwayat tadi, setelah itu Rasulullah faqul qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Bacalah surat Al-Ikhlas cukup sekali saja. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam riwayat itu fa'ala dzalika, kemudian orang itu menjalani apa yang disarankan oleh Rasulullah. Fadarallahu rizquha. Kemudian Allah meluaskan rizkinya orang tersebut. Itu atas ijazah. Nah, kalau ibarat kiai ijazah. Ijazah langsung dari Rasulullah ketika masuk rumah ucapkan salam, kemudian baca qul huwallahu ahad. Tapi bacanya jangan tentang.
Dan kalau bacanya kenceng-kenceng dikirain tahlilan. Yang malah nih. Habis ngaji begitu pulang Pak Satang bacanya Qul huwallahu ahad Allah. Kata Pak Haji tahlilan. Kata Alif Bata. Anak yang kecil Alif Bata. Pasti langsung lari. Lah kalau nggak punya wudhu gimana? Kan Qul huwallahu ahad itu Quran. Sementara orang yang kemarin waktu ngaji kasifatu saja kan ya ada hal-hal yang tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudhu. Apalagi orang yang berhadas besar. Terus gimana? Niatkan zikir. Niatkan zikir. Lagi pula kalau cuma hanya tidak punya wudhu alias menanggung hadas kecil tetap boleh membaca ayat Quran. Apalagi kalau memang diniatkan zikir. Lah kalau orang yang berhadas besar, lagian dari luar rumah hadas besar habis ngapain? Lah iya kok habis mancing apa? Kagak aja nih. Lah habis hadas besar kok dari luar rumah lu ngapain? Lah kalau perempuan ada kemungkinan ya dia haid. Lah kalau laki-laki Pikirannya masing-masing. tapi jangan bayangin yang enggak ya Mbak ya. Yang penting kayak miring. Kalau lagi hadas kecil tetap boleh. Karena kan waktu kita ngaji kasifatu saja itu kalau hanya berhadas kecil boleh membaca Quran. Yang tidak boleh itu kan menyentuh membawa mushafnya. Kalau bacanya boleh. Lah kalau orang berhadas besar, kalau memang diniatkan murni bacaan Quran ya tidak boleh, tapi kalau diniatkan zikir boleh. Nah itu ijazah dari Rasulullah. Ya kalau kita mengamalin ya monggo silakan. Setiap masuk rumah baca salam, kemudian jangan lupa baca surat Ikhlas. Punya wudhu nggak punya wudhu, monggo silakan, nggak apa-apa. Nah itu. Fa innakum, sesungguhnya kalian idza qultumuha, ketika membaca ini, membaca tahiyat sampai wa ala ibadillahi sholihin itu tadi, asabat kulla abdin lillahi sholihin fis samai wal ardh. Kulla abdillahi sholihin. Abdin lillahi. Gak ada alifnya ya, lafaz Allah gak ada alifnya kan ya? Abdin lillahi ini. Gak ada alifnya kan? Gak ada. Oh, ya, wes. Asabat maka mencukupi kulla abdin kepada setiap hamba lillahi milik Allah sholihin yang soleh fis samai di langit wal ardi dan bumi. Artinya ketika kita membaca doa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu yang kita doakan adalah semua hamba-hamba Allah yang soleh, baik di bumi maupun di langit. Yang di langit siapa ya? Para malaikat dan mungkin makhluk-makhluk Allah yang lain. Wallahu a'lam. Dan kalau kita terserah yang di atas mah apa, genteng kok. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha, tidak ada Tuhan yang boleh disembah illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu itu hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah. Summal yatakhayyar, kemudian silahkan memilih berdoa. Minal mas'alati, dari permintaan atau permohonan, masya'a, yang kita kehendaki. Artinya begini, setelah kita membaca tahiyat, selesai sholawat, innaka hamidum majid,
Itu kan akhiran sholawatnya. Setelah itu silahkan baca doa apa saja. Tapi kalau bukan berbahasa Arab, ya jangan diucapkan. Karena kalau diucapkan batal sholatnya. Karena ini kan masih di dalam sholat. Lah saya bisanya Rabbana atina fid dunya hasanah, monggo silahkan. Saya bisanya Rabbana dzalamna anfusana, boleh apa saja. Apalagi kita sebagai makmum, misalnya bacaan tahiyat kita sudah selesai, sementara imam belum salam, maka kita isi dengan membaca doa. Doa apa? Dan di situ tulisannya summal yatakhayyar minal mas'alati masya'a. Silahkan pilih doa dari apa yang kita kehendaki, yang kita pengen. Oh iya boleh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya boleh. Allahumma jannibna, ya boleh. Wal khaba'ith, ya boleh. Pokoknya yang penting doa. Masuk ke WC itu. Aslinya doa itu kan tidak ada kekhususan harus, misalnya mau makan harus balik lana juga. Itu kalau cari habisnya ya enggak. Cuman intinya kan minta berkah. Lah minta berkah itu pas mau makan ya minta berkah. Artinya summal yatakhayyar minal mas'alati masya'a. Silahkan memilih doa apa yang kita inginkan. Yang penting yang berbahasa Arab. Kalau mau yang terbaik yang diambil dari ayat Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ayat Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, ayat Quran. Atau Al-Baqarah yang terakhir, mulai dari Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu sampai wangsurna 'alal qaumil kafirin. Lah kok imam masih belum salam, cari yang lain lagi. Belum salam lagi, wes baca apa kek terserah. Kadang-kadang ini kalau yang belum ngerti kan imam lama. Kalau imamnya lagi ini lagi baca doa juga. Iya, Allahumma shalli qalbi ala dini. Doa macam-macam, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau makmum enggak amat ini. Yes, penting pokoknya doa, karena di situ summal yatakhayyar minal mas'alati masya, silahkan memilih doa apa saja yang kita mau. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'ud, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pokoknya sahih banget kalau diriwayatkan oleh dua ahli hadis ini. Ini tentang tahiyat itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innar rahima shijnatun minar rahman. Innar rahima, sesungguhnya rahim, atau kalimat rohim kalau kita menjadi bahasa rahim. Kalau bahasa kita udah menjadi silaturahim. Yang benar silaturahmi atau silaturahim? Ini banyak orang rahim. Yang benar silaturahmi atau silaturahim? Silaturahmi. Silaturahmi. Ayo, kan udah menjadi bahasa kita ya. Iya. Kalau pakai bahasa Arab ya benar ya silaturahim, tapi kalau udah jadi bahasa Indonesia silaturahmi. Itu tergantung. Kalau kita orang Indonesia ya silaturahmi, bener nggak salah. Innar rahima, sesungguhnya rahim, rohim, shijnatun, Sajinatun. Sajinatun ini. Sajinatun di situ. Nah, kami di sini tafsirannya ada. Bika syarisin al-mu'jamati wa sukuril jim. Ba'daha, berarti dengan membaca kasrah huruf shin dan mensukunkan huruf jim. Jadi shijnatun. Kalau di situ harokatnya lain diganti. Sajinatun. Ya. Shijnatun. Minar rahman, dari rahman, lafaz rahman. Bahwa lafaz rahim itu akar katanya dari lafaz rahman. Rahman dan rahim itu dari satu kata, artinya rahimah. Cuma mempunyai makna yang berbeda.
Kalau Rahman itu maha penyayangnya Allah, maha pemberinya Allah kepada semua makhluk. Mau manusia, mau bukan, mau taat, mau maksiat, mau baik, mau jahat, semuanya diberi. Kalau Rahim itu pemberian Allah kepada makhluk-makhluk yang taat. Itu beda sifat Rahman dan Rahim. Rahman itu sifat Allah memberi kepada semua makhluknya. Ya, semua hewan, mau binatang, ya semuanya dikasih. Mau baik, mau jahat dikasih. Tapi kalau Rahim itu pemberian Allah kepada yang taat saja. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tu. Man siapa saja wasalaki yang menyambungmu, artinya menyambung silaturahim, menyambung silaturahmi. Wasaltuhu, maka aku akan menyambungnya. Ini hadis silaturahmi atau silaturahim riwayat Bukhari Muslim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, rajin-rajin silaturahim. Ini bener ya. Di rumah kita nggak punya rokok, asal main ke rumah Pak Satam udah dapat rokok. Dibayar. Lah itu yang penting kan dapat. Ya, sengaja masih bisa ngutang. Lah yang penting kan dapat. Tuan rumahnya nggak bisa. Lah kalau bertamunya di ruang tamu ya gratis. Lah bertamunya di warung ya bayar. Tak dulu. Lah ini Kaspon. ya orang rajin silaturahmi paling gak ya rokok-rokok sebatang ya dapat ya. Ya ini. Rokok kopi segelas. Nah, kalau jam-jam sarapan masuk nasi uduk ya enggak ada. Ah, Bahkan di zaman Nabi Musa itu saya ada kitab namanya Syarahu Ummati Muhammadiyah. Syariatnya Nabi Musa itu sepertiga harta milik tuan rumah itu kalau ada yang bertamu jadi miliknya tamu. Enak ya? Pak Haji punya motor 3. Saya main ke rumah Pak Haji itu yang 1 milik saya, Pak. Nah, jadi akhirnya nggak ada yang orang kerja, pokoknya bertamu. Kumpul motor atur. Kita kumpul, ayo kumpul sama dia semua. Itu sepertiga harta dari tuan rumah itu haknya tamu. kalau belinya 3, Ya bisa jadi. Bisa jadi loh. Jangan lihat Pak Mansur ngapa. tahu buat Belakang antum jenggot saya tarik-tarikin loh. Kalau sekarang masih begitu mah enak sih. Yang kagak punya itu dapat motor dijual. Kita reson lagi dapat motor dijual. Kalau di zaman kalau syariatnya Rasulullah hanya untuk menghormat tamu. Makanya saya pernah dengar ceramahnya Kiai siapa itu ya, lupa saya. Maimun Zubair kalau nggak salah ya. Ketika kita bangun rumah, bikin ruang tamu atau bikin apa, niatilah untuk menghormat tamu. Niatilah untuk ngamali hadis Rasulullah menghormat tamu. Biar rumah itu berkah, rumah itu pahalanya ngalir. Kiai Maimun Zubair almarhum kalau nggak salah itu saya pernah dengar. Waman qata'aka waman qata'aki qata'tuhu. Siapa yang memutusmu, memutus silaturahim, maka akan aku memutusnya. Dalam hadis itu riwayat Bukhari Muslim juga kan ada bunyi hadis la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Enggak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Maka di kita budaya kita kalau lebaran pada mudik, lebaran pada acara halal bihalal itu kan dalam rangka ngamalin hadis ini. Ngamalin hadis ini dalam rangka.
Itulah hebatnya ulama-ulama kita. Di lain Indonesia nggak ada budaya halal bihalal. Bahasanya Arab, cuma di Arab malah nggak ada. Bahasa halal bihalal itu kalau kita cari di kamus bahasa Arab nggak ada. Adanya di kamus besar bahasa Indonesia. Karena memang ini asli produk Indonesia. Tapi itu menyarikan hadis. Dari hadis kan ada bunyi hadis yang Rasulullah itu pernah bertanya pada para sahabat begini, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahu nggak kalian siapa itu orang yang muflis? Bukan muflis, bukan muflis. Pakai fa. Muflis. Bangkrut. Kalau muflis orang yang ikhlas, tapi kalau muflis orang yang bangkrut. Kemudian para sahabat menjawab, man la dirham lahu wala mata. Orang-orang yang nggak punya duit, nggak punya harta benda itu bangkrut. Tapi Rasulullah menjawab, orang bangkrut itu orang yang ke akhirat nanti bangga membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala puasa. Tapi di sisi lain, sisi kemanusiaannya dia nggak bagus. Nah kemudian orang-orang yang didolimi waktu hidupnya nggak berani balas, ya menuntutnya di akhirat. Dan misalnya ada orang yang kita maki-maki, dia nggak berani balas, diem aja. Kemudian di akhirat dia menuntut pahala sholat kita, pahala puasa kita. Nah kalau udah habis semua, ya itulah orang yang disebut dengan bangkrut. Maka nggak bangkrut kalau habis lebaran ada acara halal bihalal, artinya saling menghalalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini hadis tentang gerhana. Inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan rembulan, ayatani, keduanya adalah tanda atau ayat, min ayatillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahwa matahari dan bulan itu termasuk dua tanda dari banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani, kalau di redaksi lain itu layang kasifan, tidak terjadi gerhana pada keduanya, yaitu matahari dan rembulan. Limauti ahadin, karena meninggalnya seseorang, wala lihayatihi, atau karena lahirnya seseorang. Ini bantahan Rasulullah terhadap keyakinan dari orang-orang Quraisy zaman dulu. Sebelum datangnya Islam, setiap terjadi gerhana, mereka itu berkeyakinan ini hari pasti ada orang besar yang meninggal, atau ada calon orang besar yang baru lahir. Itu kepercayaan mereka. Kalau di Jawa dulu malah kalau ada gerhana orang hamil suruh ngumpet di kolong. Jadi kalau zaman dulu yo tempat tidurnya kolongnya tinggi-tinggi, lah sekarang pakai spring bed. Ngumpetnya di mana? Lah ya kalau zaman dulu kan pakai bale-bale itu kan kolongnya tinggi kan ya. Lah sekarang pakai spring bed kan kolongnya paling sejengkal. Ngumpet di mana? Ada yang sapi bunting, ada apa disuruh begini. Amit-amit ben ora dipangan buta. Wong Jombang ya, Mbak. Kalau wong Pati dulu begitu, Mbak. Amit-amit ora dipangan buta. Pohon kelapa, pohon jambu yang udah ada mau buahnya pada dipukul-pukul, amit-amit. Katanya bulan dimakan buta hijau. Nah, itu kepercayaan masyarakat zaman dulu. Nah, di zaman jahiliyah dulu kepercayaannya kalau ada gerhana bulan atau gerhana matahari itu pertanda meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang, yang itu orang besar, orang yang punya pengaruh besar. Kalau Betawi apa Pak? Kalau ada gerhana gitu zaman dulu ya itu kayak kita merah kebo, bangun-bangunin, bangun-bangun biar gak dipangan buto. Orang gunting juga itu sama, suruh masuk ke kolong, takut anak bilang. Tandanya apa kalau orang Betawi?
Nah itu budayanya begitu. Budayanya gitu. Jadi kalau orang hamil suruh masuk kolong, nanti katanya anaknya belang kalau lahir gitu. Jadi takut-takutin ngumpet ke kolong. Namanya juga orang. Dan kebetulan memang pada saat di zaman Rasul pernah terjadi gerhana itu bertepatan dengan meninggalnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Rasulullah itu kan putra-putrinya kan 7. Semuanya meninggal terlebih dahulu kecuali 1, yaitu Fatimah. Yang lain kan meninggal, yang laki-laki justru malah meninggal semuanya masih di usia anak-anak. Nah, yang Ibrahim itu meninggalnya pas bertepatan dengan gerhana matahari. Nah, akhirnya kepercayaan mereka malah tambah makin yakin bahwa gerhana bulan, gerhana matahari itu pertanda meninggalnya atau lahirnya orang besar. Tetapi itu malah dibantah oleh Rasulullah SAW bahwa gerhana bulan, gerhana matahari itu bukan pertanda wafatnya atau lahirnya seseorang, tapi itu adalah tanda kekuasaan Allah. Walakin akan tetapi yukhawwifullahu bihima ibadahu. Allah memperingatkan bihima dengan matahari dan rembulan itu, dengan gerhana matahari dan rembulan itu ibadahu kepada hamba-hambanya. Fa idza ra'aitum, maka ketika kita melihat atau mengetahui zalika gerhana bulan atau gerhana matahari, yang pertama langkah kita fad'ullah, banyak membaca doa. Gerhana matahari terakhir kan pas puasa terakhir ya, hari Kamis. Fad'ullah, banyak membaca doa. Wa kabbiru, dan bertakbir. Wa sallu, kemudian sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan seingat saya pertama kali musola ini dipakai bersama-sama untuk sholat gerhana dulu ya. Pas saya baru pindah, gerhana bulan atau gerhana matahari? Bulan ya. Dan sholat gerhana ini memang agak sedikit berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat yang lain 1 rakaat 1 kali baca Fatihah, 1 rukuk, 1 i'tidal. Tapi kalau gerhana bulan itu atau gerhana matahari 1 rakaat 2 kali baca Fatihah. Berarti kalau diurut takbir biasa baca Fatihah, kemudian baca surat, kemudian rukuk, i'tidal, cakep lagi baca surat Fatihah lagi, baca surat lagi. Walaupun sholat cuma 2 rakaat, Fatihahnya 4 kali, suratnya 4 kali, rukuknya juga 4 kali. Itu gerhana. Kalau yang tidak terbiasa ya bingung. Wa tasaddaqu, dan juga memperbanyak sedekah. Hatta yang kasyifa ma bikum, sampai normal kembali itu gerhana matahari maupun bulan. Jadi kalau gerhana matahari dan bulannya itu sudah selesai, ya sudah selesai. Jadi melaksanakan kegiatan seperti doa, kemudian takbiran, kemudian sholatnya, sedekahnya itu ya diusahakan waktu pas masih terjadi gerhana. Dan tidak ada kodok, misalnya matahari, gerhana mataharinya pagi jam 9, nggak ketiduran, kemudian sholatnya baru sore jam 4, ya nggak usah. Wong mataharinya sudah pulih kembali ke normal, nggak perlu lagi. Itu kan pakai khotbah ya saja. Kalau kita sendiri kita nggak bisa khotbah, nggak apa-apa. Ya nggak usah, masa sendiri, kalau sendiri mau khotbahin siapa? Kali cuma sendiri. Jadi anaknya centong. Apa Nggak ada orang. ember dijejer dan jemaah. Kucing, baris. Ya sama kayak sholat apa itu hari raya. Sholat hari raya itu kan boleh sendirian. Tetapi kalau sendirian ya nggak perlu khotbah sendirian pakai salon lagi. Ntar tetangga malah saudara. Udah
tengah tuh. Tapi udah pernah belum sholat id sendirian? Belum. Belum. Kalau saya udah pernah sekali. Waktu 2005 malam takbir malah kecelakaan. Ya, malamnya bangun aja nggak bisa, orang-orang pada berangkat sholat itu, saya sholat sendirian di rumah. Tapi kedengeran orang khotbah dari masjid. Nah, tapi yo sholat doang, habis sholat ya wis lah, langsung makan kupat. Kalau sholat gitu kan waktunya sama berduha ya. Artinya sampai pagi sampai johor ya batasannya ya. Sampai matahari, sampai sampai masuk waktu zuhur. Cuma kalau di kita kalau jalannya siang-siang yuk diprotes orang. Misalnya nih ntar lagi kan Idul Adha. Kebetulan kok ntar siang-siangan aja jam 10 lah. Tapi ini Karena nggak umum. Sesuatu yang benar kalau nggak umum itu akan timbul fitnah. Yang saya contoh ini nyolatin jenazah itu kan jenazah nggak harus di depan, kalau taruh di belakang, itu besok warganya pada protes. Apalagi yang bapaknya nggak pernah ke musola, iya kan, bapaknya nggak pernah ke musola, meninggal. Nah, kemudian, yuk jenazah nggak usah dimasukin, udah biarin di luar aja kita sholat. Oh, keluarganya protes. mata menot lah. Ya amplop balik lagi ke amplop. Mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke musola. Amplop nggak jadi keluar. Kalau kata kita ya, ke musola sekali aja nunggu digotong. Mending mau di belakang imam, di depan imam rebahan lagi. Sombong rebahan di depan imam. Lihatin nomor sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sidqa yahdi ilal birri. Innas sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi mengarahkan ilal birri kepada kebaikan. Bir itu berarti artinya baik. Ini baik ya biar ya. Bir artinya baik. Baik ya. Ini saya pernah ada teman cerita, ada perusahaan bir bintang atau bir apalah. Lah, karena ini perusahaan besar, karyawannya banyak, bikin musola. Dan teman saya ditanya, Pak Ustaz, ini enaknya musola di kantor saya dikasih nama apa ya? Kata teman saya, Al-Birru. Lah Al-Birru artinya kan kebaikan. Lah iya. Pernah ada yang cerita gitu. Bir itu artinya baik gitu. Birrul walidain gitu kan, berbuat baik kepada orang tua. Bir baik artinya. LBSQ. Alkohol. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi ilal jannah, menunjuk, membimbing, mengarahkan ke arah surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang layas duku, akan dikenal sebagai orang yang jujur, hatta yuktaba indallah, sehingga dicatat di sisi Allah siddiqan, sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya ngapusi, bohong, yahdi, membawa ilal fujur, kepada kehancuran. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kehancuran itu, yahdi ilan nar, mengarah kepada neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang layak wibu, kalau sudah terkenal sebagai pembohong. Dia ngomong jujur itu orang nggak percaya nih. Kayak di ceritanya almarhum Ejeliddin MZ itu, ada bocah Angon, kampung sepi, dia teriak-teriak, kambing saya dimakan macan. Teriak-teriak, kambing saya dimakan macan. Begitu orang kampung pada datang, ya gue bohongin. Di prank. Nah, besoknya lagi, begitu lagi. Nah, yang ketiga macan datang beneran. Dia teriak-teriak, kata orang kampung, balik di prank lagi. Apa
habis kambingnya. Udah terkenal. Ya, kalau orang udah terkenal bohong biar dia cerita jujur juga dianggapnya bohong. Dalam ngomong apa lagi ya? Nah. Padahal aslinya dia mau jujur, mau cerita bener itu. Udah terlanjur. Wa innar rajula la yadribu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Orang kalau sudah terkenal sebagai pembohong, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Oh, main biar gini. Punyanya cuma segede jarum, ceritanya segede tiang listrik. Punyanya cuma segede jarum, ceritanya tiang listrik. Kesono, Yang kuat tapi enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hati dan selanjutnya pendek banget ini. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Bahwa ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Wajib taat itu kalau dalam kebaikan. Kalau tidak dalam kebaikan boleh tidak taat. Itu kalau dalam makalah lain la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada sesama makhluk kalau itu makhluk memerintahkan membangkang kepada sang khaliq, sang pencipta. Artinya boleh untuk tidak mematuhi perintah kalau perintahnya itu perintah maksiat. Walaupun sama orang tua sendiri. Walaupun sama orang tua. Tetapi tentu dengan cara yang baik. Ya kayak diriwayatkan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu kan orang yang mengajarkan tauhid, menentang kemusyrikan. Tapi dia malah disuruh jualan patung. Tapi tetap jalan. Yang nyuruh bapaknya. Satu sisi dia ini bapak saya taati perintahnya, itu untuk cari nafkah. Tapi satu sisi ini patung yang menyebabkan orang-orang menjadi syirik. Ini kan itu si malakama ya, ditaati bapak, ditaati musyrik, gak ditaati bapak. Ya boleh kita menentang walaupun orang tua sendiri kalau dia nyuruhnya yang maksiat. Kalau yang maksiatnya kayaknya enak mau melawan ya, wah enak. Lah orang yang hobi mendem diajak mendem lah ya, wah cocok. Nah saya traktir, Bang jalan mana? Biasa sih itu kok enggak. Saya bayarin. Asik. Ya deh. Boleh untuk tidak taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau dalam hadis ini innamat ta'atu fil ma'ruf, bahwa ketaatan itu boleh, harus taat kalau dalam kebaikan. Kalau dalam kejahatan ya harus lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Innat tujjar. Wah ini pedagang yang kena ini. Yang profesi sebagai pedagang. Pasatan. Marketing ini. Bagus bakal kok. Ini pakai besi apa? Si holo. Kayak yang untuk cornya loh. Ulir. Ulir. Itu tengahnya bambu. Inna tujaro, sesungguhnya para pedagang. Tujar itu jamak dari kata tajir. Tajir sekarang untuk bahasa orang kaya ya. Loh, memang dalam hadis Rasulullah itu pintu rezeki itu 10, yang 9 dagang, yang 1 yang lainnya. Tapi kalau nggak ada bakat dagang ya angel ya. Iya. Kalau kayak saya ini beli nggak berani nawar, kalau jual ada orang nawar nggak tega. Nah, itu kan bukan jiwa pedagang ya. Jiwa pedagang kan harus pegel ya. Kangkung udah diikat, bisa ditawar ya. Cuman kalau suruh nawarin telur asin baru pusing dia.
Iya, asin kok ditawarin. Iya, telur asin kok ditawarin, gimana nawarin? Ada jiwa Padang begitu Syah. Dia beli modal 5.000, jualnya 20.000. Orang pasti nawar ntar. Tawar 15.000, oh belum dapet, masih kurang. Kita jalan panggil lagi, tambah 1.000, terus kenapa orang apa? Ini dua hadis ini berkenaan dengan pedagang. Belum dapet apa, belum dapet. Inna tujaro, sesungguhnya para pedagang yub'asunya dibangkitkan yaumal kiamati, di hari kiamat, fujaron. Fujar itu sama dengan kata fujur tadi itu. Fujur hancur. Iya. Babak belur. Masya Allah. Marketing kena ya. Illa kecuali. Oh, ada kecualinya loh. Nah, cara kecualinya ini. Manit taqallah, dia yang takwa kepada Allah. Dia mau nipu pembelinya, dicatat sama Allah, dicatat pakai patet gak jadi. kadang dagang itu bohong itu hukumnya wajib. Sudah mangkat. Sudah mangkat. Lalu saya sendiri yang ngalami kok. Is number one. Dulu saya bikin beginian nih. Misalnya ada orang pesen nih, Pak nih kira-kira berapa hari? Ini biar kalau kita ngasih waktu lama kan takut batal. 2 minggu. Sampai 2 minggu belum diapa-apain. Orang yang nungguin. Wah. Begitu dia nelpon, Pak gimana itu udah siap dikirim belum? Waduh, ini kendalanya begini. Wah, hujan disalahin. Yang penting dia udah masuk. Wah, hujan terus Pak, nggak bisa ngerjain. Nggak bagus hasil pituran kalau nggak ada panas. Pulang kampung. Bukannya pulang kampung. Kan wajib ya, bohong ya. Ayo. Iya. Kalau yang dekat, modalnya aja belum dapat. Kalau sampai kabur ya. Apa masih belum dapat juga modalnya. Itu dulu saya pernah orang jualan ayam di rumah saya, depan rumah saya itu kan pertigaan. Dulu kalau pagi habis subuh itu kadang kan pada orang jual ayam kan banyak. Lah ada yang nawar, ini berapa ini? Misalnya 10.000. 10.000 ya? 10.000. 5.000 lah, jangan. Tadi ada yang nawar. Padahal dari pagi belum ada yang nawar. Bohong, enak aja bohong. Kadang pakai sumpah lagi, sumpah sumber geledek tadi. Sambal geledek. Angel. Hati-hati itu, hati-hati. Lah iya. Chef. Tadi ada yang segini aja belum saya lepas. Tambahin dah. Padahal dari pagi belum ada apa-apa. Mau makan Pak Chef. Ini kan begini, buruan ya, petani kopi. Ini sudah mau ada yang kopi. Berjuang. Enggak janji loh gue ini. Padahal borok. Yang depan udah habis, tinggal di belakang doang. Udah apa belum ada yang nawar. Orang jadi kami di belakang. Berjuang. Salak yang paling atas gede-gede. Dan kita beli kecil-kecil. Gede manis lagi. Kena. Ada di Cirebon. Iya kena. Ada di Cirebon pokoknya. Dari 15 biji ya sampai 60. 50. Ini hadis nampukin orang ya. Inna tujjar yub'asuna yaumal qiyamati fujjar illa man ittaqallah, kecuali yang takut kepada Allah, wa barra, dan ia bisa berlaku baik, wa shadaqa, dan jujur. Yang angel yang ketiga ya, jujur angel ya. Ayo. Bisa
pisang ajalan belum matang suntik. Saya pernah ketipu beli durian. Ceritanya sama temen beli durian. Loh, namanya orang nggak pernah beli kan ya? Ditusuk pakai pisau Pak. Saya suruh jilat pisaunya, saya jilat. Coba Mas, manis Mas saja. Oh iya manis. Pelakunya parah tuh. Di depan TK Marsudiri ini di Jaya itu. Sama teman-teman. Oh iya manis. Begitu beli di rumah dibuka. Ya kalau orang yang pintar sih entah bagaimana caranya ya, saya kan nggak pernah sama sekali nggak pernah. Ya diajak temen ya ayo aja lah, ayo. Peso suruh jilat, saya jilat. Tahu pesonya mau direndam di gula. Yang pengalaman ketawanya kenceng. Ini salah satu pelakunya juga ini. Atu-atunya tuh. Tinggal apa ini? Tinggal ada duaan. Katanya ada 2 pisau dia. Tinggal ada waktunya ditawar orang lagi tadi. Udah buruan, yang sana udah laku semua, yang depan udah habis tuh. Bentar lagi jalanan dibangun bagus tuh. Orang marketing ya. Wah itu lanjut hadis bawahnya masih nyambung loh itu. Innal halifa sesungguhnya sumpah. Kayak tadi dulu sumpah sambil geledek udah ada yang nawar tadi. Manfaqatun bisa membuat laris lisil ati dagangan. Laris dagangannya emang Pak sumpah terus ya wow. Sumpah demi Allah, demi macam-macam lah. Tapi mamhaqatun bisa memutus lil kasbi rezekinya atau mata pencahariannya. Dagangannya laris tapi rezekinya nggak berkah. Gimana nih? Iya. Nah, ini dulu waktu masih bujangan beli tuku di terminal Pulau Gadung. Ini saya nih. Boleh nyoba kawan? Boleh Pak, manis, yakin manis, coba deh coba. Manis beneran ya. Cuman manis sih manis, timbangannya yang nggak beres. Begitu saya beli, mantep, gua jelek. Saya bawa ke Cipayung, dulu saya ngontrak di Cipayung dulu pernah. Nah, sebelah saya itu warung, kan kontrakan jajar-jajar gitu. Kayak depan Pak Haji punya Pak itu. Nah, sebelah saya warung punya timbangan yang angkat dong gitu. Sampai angkat buat ya. Nah, kan saya makan di warung itu biasa nongkrong gitu. Makan dulu. Dari mana 10 gandum? Ini coba timbang. Udah, wah, sekilo kurang. Kalau di sana sampai lewat. Ya iya, sampai lewat itu kan ada 2 begini kan timbangannya itu loh. Senang Ini loh, ke bawah. Ini saya tambahin dia biar hangat. Udah. Tambahin ya. Kita kan girang udah wah lebih. Oh, mau di rumah. Aduh, pedagang ini 2 hadis ngantemin pedagang. Ya kadang kita duku nyobain yang atas kan, begitu nyerok pakai piring plastik yang ke bawah. Yang gede-gede pada ngacir, yang kecil di Kanan airnya di bawah. Plastiknya pakai plastik gelap. Kalau plastik putih kan kelihatan kecil-kecil. Begitu nyampe di rumah, tapi perasaan gede-gede kecil. Semangka lampunya warna merah. Semangka warna merah, banyak. Innal halifa manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil kasbi. Wah, hadisnya sahih. Orang yang dagang sering-sering sumpah memang mungkin laris dagangannya tapi mutus rezekinya. Lah orang beli duku kayak tadi timbangannya kelihatannya sekilo loh. Bila besok-besok mau bilang jangan di situ. Ke teman-temannya jangan beli di situ. Jangan beli di situ. Lah lama-lama enggak lah. Kalau baca di apa itu? Riwayat Rasul. Itu ketika beliau dagang, beliau itu muda kan dia dagang. Membawa dagangan Khadijah waktu belum jadi istrinya. Nah, ketika beliau dagang itu ketika ditanya misalnya ini harganya berapa? Nah, Rasulullah bilang ini dari bos saya 10.000. Ongkos transport dari sana ke sini sekian, terserah ibu mau ngasih untung berapa. Nah, itu dagangnya
Rasulullah. Kalau kita ya kelamaan gitu ya. Ini berapa? 20. Tahun 15 belum dapat, modal aja belum dapat. Modal aja belum dapat. Kita jalan bro, Di agen lain nggak dapet. kita jalan boro-boro kita nggak mau kayak jalan. Bapak langkah dia, bapak. Tambahin lagi 1.000 lagi. Ya Allah. Lebih baju untung, paling tambahin. Ada cover berapa nih? 50? Jangan. Berapa ini? Bener ya. Saya ngambilnya nggak banyak, yang penting cukup buat nyewa. Wes. Dua hati sih pedagang. Wes. Wow, alam bisa. Nggak takut ada tapinya itu. Ada tapinya aja Kalau takut. Pak Saka mah enggak gitu, maksudnya mah untuk taruh di rumah, Bang. Kalau Pak Tambah lagi apa? beli rokok jangan langsung kasih dua, rokok. Dua sambur rame dua nih. Jadi siang. Ada sikit 1.000 ditahan. Maksudnya biar beli lagi. Habisin. Marketing. Layosnya berasal. Udah, Pak. Ini, Pak. Pantesan sudah bungkus. Apa? Pokoknya udah.